Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar Arema FC. Tim pelatih Arema FC, yaitu Zico Gomez, bakal mengoptimalkan waktu 6 hari sebelum skuad Singoedan melawan Persis Solo untuk memperbaiki pekerjaan rumah ini. Mereka akan berusaha mengembalikan ketajaman duet antara sang legiun asing, yakni Dalberto Luanbelo dengan Charles Lokolingoy, atau biasa disingkat Dalo. Untuk keduanya dituntut kembali ke performa terbaiknya saat away ke Stadion Manahan Solo itu pada 5 Mei nanti. Itu karena Laskar Sam Bernyawa sedang dalam grafik yang meningkat. Mereka sukses menang dalam 2 laga beruntun. Selama pertandingan itu sukses mencatatkan nilai bobol. Dalam 3 laga terakhir, Arema FC mengalami 2 kali kekalahan, yaitu saat Dalberto dan Lokolingoy gagal menciptakan gol. Sedangkan tim kalah sekali saat Dalberto membuat gol. Momentum itu terjadi saat laga pekan ke-29, di mana Arema FC saat itu bersua melawan Persita Tangerang pada 20 April lalu. Pelatih kepala Arema FC, yaitu Zico Gomez, menjelaskan telah menyiapkan 2 cara untuk memperbaiki situasi tersebut. Langkah pertama yang ia ambil yaitu mencoba formasi anyar untuk membuat lini depan tim Arema FC semakin tajam. Dilihatnya formasi 4-3-3 bisa jadi salah satu opsi. Sebelumnya Singoedan tampil dengan skema 4-4-2 dengan duet Dalo, yakni Dalberto Luanbelo dan Charles Lokolingoy mengisi posisi ujung tombak. Kemudian Dedi Setiawan, Bayu Setiawan, dan Salim Tuharea bermain di winger. Sedangkan untuk cara kedua yang diterapkan oleh sang pelatih Zico Gomez, yaitu ia akan terus memberi latihan penyelesaian akhir pada setiap pemain yang menjadi ujung tombak. Dia yakin metode itu bisa meningkatkan kemampuan elemen tim dalam membobol gawang lawan. Karena dari sisi permainan, tim sudah sangat baik di laga sebelumnya. Menurut juru taktik asal Portugal itu, para penyerang Arema FC perlu meningkatkan variasi membobol gawang lawan, baik itu lewat skema bola mati dan open play. Dia yakin meningkatkan aspek itu akan membantu para pemain di lini depan. Baginya, Lokolingoy, Dalberto, dan Dedi Setiawan serta Salim Tuharea merupakan pemain yang mempunyai kualitas. Tapi saat melawan Persebaya Surabaya kemarin sedikit kurang beruntung dan perlu lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Contohnya saat berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Perlu diketahui, dalam pertandingan lawan Persebaya lalu, Arema FC mencetak 8 kreasi peluang, 5 tembakan ke gawang lawan, dan 3 umpan silang. Kemudian 2 pemain asing Arema sudah pamit dari Arema FC, yaitu William Marsilio dan Choi Bokyung. Keduanya sudah berpamitan dengan rekan-rekannya di tim skuad Singoedan. Dengan begitu, mereka tidak lagi terlihat dalam 4 sisa laga Arema FC di Liga 1 musim ini. Setelah ditelusuri lebih banyak lagi, ternyata kontrak William Marsilio dan kontrak Choi Bokyung ternyata berakhir di penghujung bulan ini. Hal yang jarang terjadi di Arema karena biasanya pemain dikontrak sampai kompetisi berakhir. Tetapi berbeda dengan William Marsilio dan Choi Bokyung, pengecualian. Hanya sampai saat ini manajemen Arema FC belum memberikan jawaban. Namun, General Manager Arema FC yaitu Yusrinal Fitriandi menyampaikan bahwa beberapa pemain kontraknya habis pada 1 Mei. Ada kemungkinan tidak ada kesepakatan untuk perpanjangan kontrak, setidaknya hingga musim ini berakhir.
Pemain asing Arema FC lainnya masih memiliki kontrak sampai bulan depan, bersamaan dengan berakhirnya kompetisi Liga 1. Jika melihat dari jadwal yang telah disusun oleh PT LIB atau Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga 1, kompetisi berakhir sesuai jadwal, yakni di penghujung Mei. Tetapi entah mengapa Arema memberikan kontrak kepada dua pemain asing hanya sampai akhir April saja. Padahal pada awal 2000-an Arema FC sempat mengalami hal seperti itu. Namun kasusnya berbeda. Waktu itu kompetisi molor sehingga kontrak semua pemain dan pelatih habis sebelum kompetisi selesai. Solusinya manajemen Arema FC memberikan kontrak tambahan hanya 1-2 bulan saja. Rupanya masih ada pemain yang kontraknya selesai sebelum kompetisi rampung, yakni Dalberto Luanmelo dan Pablo Oliveira. Keduanya dikabarkan selesai kontrak dengan skuad Arema FC pada pertengahan Mei. Jika tidak mendapatkan kontrak tambahan, kekuatan Arema FC makin teredukasi karena peran Dalberto Luanmelo dan Pablo Oliveira sangat sentral di lini tengah dan lini depan tim Arema FC. Pablo Oliveira jadi penyeimbang tim, sedangkan Dalberto Luanmelo merupakan bomber, pemain tersubur Arema FC saat ini. Untuk pemain asing lain seperti Julian Guevara, Teres Lira, Charles Lokolingoy dikontrak hingga Juni. Hanya saja Lucas Friger yang sampai saat ini kontraknya sudah diperpanjang oleh manajemen. Ia sudah dapat perpanjangan kontrak selama 1 musim ke depan. Penggawa Arema FC telah meninggalkan Pulau Dewata Bali sehari setelah mereka menjalani big match melawan Persebaya Surabaya pada Selasa 29 pagi kemarin. Para penggawa Arema FC bertolak ke Malang via Bandara Internasional Ngurah Rai. Rombongan tim check out pukul 5.00 WITA. Sebab selanjutnya mereka menjalani penerbangan pukul 7 pagi. Praktis dengan perbedaan waktu 1 jam dari Jawa, maka anak asuh Zigo Mas itu sudah sampai di Surabaya dan melanjutkan perjalanan ke Malang. Setelah itu, tim Arema FC mendapatkan jatah istirahat kemarin dan baru memulai latihan lagi untuk mempersiapkan diri menjalani laga pekan ke-31 BRI Kancah Liga 1 2024-2025 yang masih bergulir, saat Arema FC akan melawan Persis Solo. Arema FC akan bertanding melawan Laskar Sam Bernyawa itu pada Senin 5 Mei pekan ke depan. Ada jeda sepekan yang kini mesti dimaksimalkan pemain setelah melakoni laga padat sebanyak 3 kali dalam kurun 8 hari. Para penggawa Arema FC akan memaksimalkan waktu mempersiapkan diri bertemu Persis Solo. Tim Arema FC memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan sebelum laga melawan Persis Solo, terutama agar bisa segera kembali ke track point penuh yang tak bisa digapai dalam 3 laga terakhir mereka. Arema FC tercatat menelan 2 kekalahan, yakni 2-3 dari Persita Tangerang dan 0-1 dari Madura United, dan di laga terakhir ditahan imbang oleh Persebaya Surabaya. Kami akan memperbaiki setiap kekurangan dan detail kecil yang harus dibenahi di laga selanjutnya. Bila latihan dimulai pada Rabu 30 April pada dini hari, maka Arema FC memiliki waktu sekitar 4 hari untuk berlatih di Malang sebelum berangkat ke Manahan Solo. Oke, sekian dari berita yang kami sampaikan. Tinggalkan pesan di kolom komentar. Menurut kalian bagaimana nasib Dalberto Luanmelo pada kontrak yang akan habis di pertengahan Mei, sedangkan laga akan berakhir pada akhir Mei nanti? Sekian, terima kasih. See you next.